Saudara, beberapa saat lagi Timnas Garuda akan menghadapi Vietnam di ajang Piala AFF 2026. Laga ini akan sangat menentukan bagi kedua tim. Dan Indonesia harus mengalahkan Vietnam jika ingin segera memastikan tiket ke semifinal. Akan seperti apa jalannya laga nanti? Kita akan ulas bersama analis sepak bola Ovan Lamara yang sudah hadir di studio. Malam, Ovan. Apa kabar? Alhamdulillah. Ovan, Ya. kalau kita bicara Vietnam dan Indonesia, tensinya tidak pernah biasa saja. Betul. Pasti tensi tinggi, tensi panas begitu ya. Ya. Nah, kalau malam hari ini yang perlu diantisipasi oleh John Herdman dan anak-anak asuhnya dan juga ujung tombak Indonesia di Piala AFF kali ini, apa yang harus diwaspadai dengan kehadiran timnas Vietnam yang sekarang sudah banyak develop seperti ini? Yang harus kita waspadai tentu kedikdayaan dari Vietnam, terutama di kawasan Asia Tenggara ini. Kita tahu bahwa saat ini catatan rekor Vietnam menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak terkalahkan dalam 20 pertandingan yang telah mereka lakoni belakangan ini. Nah, kalau kita berbicara tentang bagaimana posisi antara Vietnam menghadapi Indonesia, terutama di Piala AFF ini, yang kedua adalah bahwa Vietnam senantiasa menjadi momok bagi Indonesia. Tapi itu bukan berarti bahwa kita harus kalah sebelum bertanding. Apalagi jika kita menilik pada 5 pertemuan terakhir antara kedua tim, ya Indonesia dominan dengan 3 kemenangan dan 2 bagi Vietnam. Kita lihat statistik pertemuan Timnas Garuda dan Vietnam atau statistik Timnas Indonesia dan juga Vietnam selama Piala AFF 2026 ini. Nah, sudah 2 kali masing-masing sudah 2 kali menang, 2 kali main, dan dua-duanya juga mengalami kemenangan begitu. Indonesia memasukkan 8 gol. Vietnam 7 gol. Masih kalah produktif lah ya. Vietnam. Tapi kalau kita berbicara tentang 2 laga yang telah mereka lakoni ini, kita harus akui bahwa Indonesia mencatat sebanyak ini gol karena kita menghadapi Kamboja dan Timor Leste. Berbeda dengan Vietnam, disebut sebagai tim terlemah di grup A ini. Sementara Vietnam itu menghadapi Timor Leste dan salah satu tim kuat kandidat di grup A ini, ini Singapura. Ya. Nah, kalau kita melihat yang lebih jauh lagi, maka harus kita akui bahwa dari 2 penampilan Vietnam ini, mereka menjadi satu-satunya tim yang mencatat clean sheet sejauh ini atau tidak pernah kebobolan. Berbeda dengan Indonesia, menciptakan 8 gol tapi sudah kebobolan. Dan yang paling membuat kita agak sedikit waspada adalah bahwa kebobolan 1 gol itu justru dari tim selemah Kamboja. Ya, ini ada 21 kali tembakan tepat sasaran dan 13 kali untuk Vietnam, 21 kali Indonesia dan 13 kali untuk Vietnam. Kita sebenarnya lebih akurat karena memang lawannya juga tidak terlalu satu itu makanya di beberapa kesempatan di media yang lain saya menyebut bahwa Indonesia di Piala AFF kali ini sedikit diuntungkan oleh jadwal pertandingan. 2 pertandingan pertama yang kita lakoni di grup A ini itu menghadapi Kamboja dan Timor Leste. Praktis menurut John Herdman itu ibarat bahwa kita pemanasan dulu nih sebelum menghadapi 2 tim kuat lainnya, yakni Vietnam malam ini dan kemudian Singapura nanti hari Jumat. Nah, poin yang perlu kita catat dari 2 penampilan Indonesia bahwa adanya 21 kali percobaan tembakan ke sasaran, kemudian penguasaan bola yang sampai 60-70% ini bukan hanya karena kita hanya menghadapi Kamboja dan Timor Leste, tapi memang ada perubahan permainan yang ditampilkan oleh John Herdman. Setelah kurang lebih 3 bulan membesut timnas Indonesia, akhirnya di Piala AFF ini kita melihat perubahan itu. Mereka bermain lebih sabar, lebih kolektif juga lebih rapi, lebih kompak, kemudian juga kekuatan lini per lini lebih seimbang. Dan hasilnya adalah bagaimana anak-anak bermain sangat efektif. Nah, kita selanjutnya akan ke infografis berikutnya, ada head to head Indonesia dan Vietnam di ajang Piala AFF selama ini. Nah, pertemuan mereka ini sudah ada 13 kali pertemuan selama ajang AFF. Ya, sebenarnya relatif seri ya. 3 kali menang, 7 kali seri dan untuk Vietnam 3 kali menang. Problemnya adalah bahwa Vietnam di 3 kemenangan menghadapi Indonesia di Piala AFF ini senantiasa menjadi menjadi penghalang bagi kita untuk meraih prestasi tertinggi di AFF ini. Di semifinal kita pernah kalah sama mereka, 1 di final kita pernah kalah sama mereka. Itulah yang membuat kenapa Indonesia menjadi salah satu raksasa di ASEAN ini yang tidak pernah menjuarai AFF ini. Dan salah satu yang mengganjal ambisi kita itu adalah selalu Vietnam. Selalu Vietnam. 2 tahun lalu, 2024, walaupun kita menurunkan hanya timnas usia 23, tapi Vietnam juga menggagalkan kita bahkan di fase grup. Kita tidak bisa lolos dari grup. Kemudian
4 tahun lalu di semifinal tahun 2022 kita juga kandas di semifinal lagi-lagi oleh Vietnam. Ya. Tapi meskipun kita sering gagal gitu melawan Vietnam di Piala AFF, sebenarnya di ajang lain seperti kualifikasi Piala Dunia, kita unggul dengan Vietnam. Karena perbedaan tim yang diturunkan oleh masing-masing pelatih atau bagaimana? Nah, inilah yang saya singgung di awal tadi, bahwa kita tidak perlu merasa tidak percaya diri untuk menghadapi Vietnam malam ini karena 5 pertemuan terakhir mencatat rekor yang lebih berpihak ke Indonesia. Sekali lagi, kita pisahkan menjadi 2 bagian. Pertemuan itu yang pertama di AFF. AFF sejauh ini Vietnam masih menjadi momok bagi Indonesia. Tapi seperti yang Anda katakan tadi, di luar AFF kita 3 kali menang berturut-turut. Pertama di Piala Asia. Kemudian setelah itu di kualifikasi ronde kedua Piala Dunia Asia kita mengalahkan mereka bahkan 2 kali sekaligus. 1 kali di kandang mereka dengan 3-0, kemudian satu lainnya dengan 1-0 di stadion di mana malam ini kembali Indonesia akan berlaga menghadapi Vietnam dengan 1-0 pada saat itu. Baik, selanjutnya kita lihat para pemain kunci dari masing-masing tim dari Indonesia maupun juga dari Vietnam. Kalau Indonesia ya sudah tidak diragukan lagi, memang Tom Hai kemarin banyak sekali kontribusinya untuk timnas kita. Dan juga Rizky Ridho menggalang pertahanan di belakang sangat kuat. Dan ujung tombak kita Mitchell Baker. Gol getter kita dari Mitchell Baker. Nah, ini yang masih menjadi teka-teki, siapakah starting 11 atau the winning team yang akan diturunkan oleh John Hedman sejak kick-off babak pertama malam ini. Kenapa? Karena di 2 pertandingan sebelumnya menghadapi Kamboja dan menghadapi Timur Leste, John Hedman praktis menerapkan tim yang sangat berbeda. Saat kita menghadapi Kamboja misalnya, Nadio di posisi penjaga gawang, kemudian saat kita menghadapi Timur Leste, totalis semua berubah. Hanya menyisakan 2 pemain yang senantiasa turun di 2 pertandingan ini sejak menit awal, yakni Tom Hai dan juga Mark Locke. Rizky Ridho juga termasuk pemain yang diganti. Jadi mudah-mudahan malam ini John Hedman sudah bisa menemukan formasi 11 pemain terbaik yang akan turun menghadapi Vietnam, karena yang kita hadapi kali ini sekali lagi adalah salah satu raksasa sepak bola Asia Tenggara dan juga kandidat juara. Nah, kalau tadi masing-masing lini sudah punya key player di Indonesia, kita lihat key player dari timnas Vietnam. Ada untuk pemain Son, pemain naturalisasi naturalisasi mereka dua-duanya. Yang membedakan antara pemain naturalisasi kita dengan mereka adalah nama. Kalau sejak mereka menjadi warga negara Vietnam, otomatis di punggung mereka tertulis nama Vietnam, Dong Hoang Hoan, kemudian Nguyen Son menjadi Son. Sebaliknya Indonesia kan tetap menggunakan nama asli mereka. Kalau anak Nguyen Son ini Rafael Son ya namanya. Perbedaannya itu. Jadi pada saat kita menyaksikan jersey mereka, ini semua pemain Vietnam nih. Begitu kita shoot, bagian wajahnya baru ketahuan bahwa ini pemain naturalisasi. Dan ada satu juga yang membahayakan, membahayakan lini pertahanan lawan, adalah Nguyen Dinh Bak. Bagaimana melihat sosok Dinh Bak? Ada 2 pemain yang senantiasa menjadi pembeda bagi Vietnam, yakni Son dan juga Dinh Bak. Nah, ini yang harus diantisipasi, apalagi kedua pemain ini sudah sering ketemu dengan beberapa pemain Indonesia di beberapa ajang, di prakualifikasi Piala Dunia, juga di Piala AFF. Jadi saya rasa bahwa formasi terbaik dari yang diturunkan oleh Hedman sejak kick-off babak pertama nanti tidak hanya semata kesiapan fisik, kebugaran misalnya, kemudian yang paling penting adalah pengalaman selama dibesut oleh Hedman, dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah ada beberapa pemain di skuad kita yang sudah sangat mengenal karena sudah sering ketemu dengan timnas Vietnam. Dan terakhir, infografis adalah mengenai head to head antara pelatih timnas kita, John Hedman, dan Kim Sang-sik. Ini menarik. Meskipun John Hedman ini belum terlalu lama menukangi timnas Indonesia, tapi cukup impresif sebenarnya hasilnya ya, dengan 5 laga, 4 kali menang, belum pernah seri, tapi 1 kali kalah. Dengan produktivitas 14 gol dari kemasukan 2 gol dan clean sheet-nya 3 kali. Ini cukup impresif ya dengan masih barunya menukangi timnas Indonesia. Perbedaan yang agak mencolok adalah lamanya kedua pelatih ini membesut tim masing-masing ya. Kalau Kim itu sudah sangat lama bercokol di sepak bola Vietnam, sebaliknya John Hedman baru 4 bulan belakangan ini. Tapi itu bukan menjadi alasan bahwa kualitas kedua atau adaptasi dari pelatih kita terhadap timnas tidak terlalu atau perlu diragukan. Tidak perlu menurut saya, karena John Hedman adalah pelatih dengan jam terbang yang sudah sangat mapan, sangat berpengalaman, bahkan menjadi pelatih yang pernah
meraih predikat sebagai pelatih terbaik dari FIFA. Pada saat mereka bisa mengangkat performa Kanada, kemudian meloloskan kembali Kanada ke Piala Dunia di Qatar pada saat itu. Nah, artinya apa? Bahwa adaptasi oleh John Hetman bukan kendala bagi timnas Indonesia untuk segera berprestasi. Dan kalau kita melihat bagaimana laga saat menghadapi misalnya Oman, Mozambik, kemudian 2 laga awal di Piala AFF ini, maka kualitas John Hetman bahkan diakui oleh sebagian besar pengamat sepak bola Indonesia sebagai sebuah kualitas yang mulai terlihat hasilnya. Oke, saudara, laga krusial antara timnas melawan Vietnam di Stadion Pakansari malam nanti akan jadi pertandingan penting untuk kedua tim. Lantaran sama-sama menargetkan kemenangan. Hasil akhir Indonesia kontra Vietnam sangat memengaruhi persaingan dan konfigurasi klasmen grup A untuk berebut tiket ke semifinal Piala AFF 2026. Pertandingan Indonesia menjamu Vietnam malam ini akan memengaruhi persaingan di grup A Piala AFF 2026. Indonesia akan otomatis melaju ke semifinal jika merebut 3 poin dari Vietnam. Sebaliknya, perjuangan timnas Indonesia akan semakin berat apabila harus menanggung kekalahan dari Vietnam di laga ketiga ini. Lantaran skuad Garuda akan tergusur ke peringkat 3 dengan 6 poin. Sedangkan Vietnam dan Singapura sama-sama punya 7 poin. Jika kita menangkan pertandingan, kita udah otomatis 1 langkah ke semifinal, entah itu runner-up atau juara grup. Yang terpenting kita fokus pada tim kita sendiri. Kita tahu Vietnam punya banyak kualitas, dia juga juara di kompetisi ini 2 tahun kemarin, jadi besok adalah tes yang baik buat kita. Jadi dengan dukungan supporter, saya yakin kita harus menampilkan yang terbaik agar bisa membawa 3 poin. Kedua tim sama-sama berhasrat untuk merebut 3 poin dalam pertandingan di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor malam nanti. John Hetman menyebut laga melawan Vietnam adalah ujian terberat di fase penyisihan grup, namun timnas Garuda sudah sangat siap melawan Vietnam. Besok, really tough test. And we're excited because that's what you play these tournaments for, to play the best teams in moments where it matters to both teams. For us, big chance to take control of the group tomorrow night. And for Vietnam, I think they have to win or draw to stay in the tournament. So a lot to play for. Tomorrow these boys will be ready to compete against the toughest opponent, I think, in the tournament. And they're ready. They're ready to fight. They're ready to show up for their fans. Sementara itu bagi Vietnam, hasil imbang melawan Singapura menyisakan kekhawatiran pelatih Vietnam, Kim Sang-si. Situasi itu juga membuat duel di Pakansari menjadi krusial bagi peluang Vietnam. Kim menyiapkan skuadnya untuk menghadapi tekanan laga tandang. Menghadapi timnas Indonesia, Kim menyatakan Vietnam wajib meraih 3 poin lantaran Vietnam kini berada di posisi 3 dengan 4 poin di grup A. 많이 아쉬운 경기라고 그렇게 생각이 됩니다. 또 이겼으면 또 이런 인도네시아 원정이 좀 더 계획이 좀 플랜이 좀 쉽게 짜고 올 수도 있었는데 그렇지 못한 부담감을 갖고 오게 됐는데요. 뭐 우리 선수들이 지금 뭐 잘 준비하고 있고 또 그 아쉬움을 또 내일 인도네시아전에 우리가 좋은 경기력으로 대답하면 된다고 그렇게 생각이 듭니다. 아무쪼록 내일 경기는 저희들이 준비를 잘 하고 있기 때문에 좋은 경기 할 것 같고. Raihan 3 poin akan membuat langkah timnas lebih ringan. Saat ini timnas Indonesia menempati posisi kedua klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Rizky Ridho dan kawan-kawan terpaut 1 angka dari Singapura di puncak klasemen dan unggul 2 poin atas Vietnam yang berada di urutan ketiga. Tim Liputan Kompas TV. Seperti kita tahu, malam ini timnas Garuda hadapi The Golden Stars Warriors Vietnam di ajang Piala AFF. Selain Bung Ovan, sudah bergabung juga Bung di sambungan virtual analis sepak bola yang juga mantan kiper timnas putri Yolanda Chris Monica. Selamat malam, Mbak Yolanda. Malam, Radit. Baik, Mbak Yolanda, menurut Anda bagaimana laga nanti akan berjalan? Kira-kira peluang timnas kalahkan Vietnam bagaimana kali ini? Ya, kalau kita berbicara Vietnam, memang kita tahu Vietnam salah satu batu sandungan Indonesia di Piala AFF ya. Tapi kalau melihat dari skuad yang ada pada edisi kali ini, memang kita patut optimis. Kita bisa melihat bahwa ada tren positif yang diberikan oleh John Hetman kepada timnas saat ini.
otomatis tren positif ini bisa menjadi suatu tenaga baru bagi para pemain dengan skema formasi strategi yang memang cukup unik dilakukan oleh John Hetman. Tapi otomatis kita bicara Vietnam adalah salah satu juara bertahan dan tim terkuat di ASEAN. Oke. Nah, Bung Opan, karena beliau ini seorang kiper, penjaga gawang, saya harus tanyakan pertanyaan yang satu ini. Karena kemarin kita kebobolan, Nadeo Argawinata ada blunder di lini belakang dan menghasilkan gol bunuh diri Nadeo. Saya ingin melihat dari POV seorang goalkeeper, Mbak Yolanda. Bagaimana Anda melihat gol bunuh dirinya Nadeo kemarin? Ya, memang kalau kita berbicara sosok penjaga gawang, kadang mungkin sering dilupakan ya. Kalau kita fokus yang mencari kemenangan adalah berbicara mencetak gol, tapi ternyata mencetak gol gawang sendiri pun juga menjadi tantangan. Memang cukup cukup kaget lah terjadi gol seperti itu. Memang ini menjadi catatan penting di lini belakang, jangan sampai hal-hal miskomunikasi terjadi kembali. Kenapa? Penjaga gawang adalah orang pertama yang membangun serangan dan orang terakhir yang bertahan. Otomatis perannya sangat amat krusial, baik menyerang maupun bertahan. Bagaimana caranya pemain bisa berkomunikasi dengan baik dalam menjaga gawang? Untuk mengantisipasi hal itu terjadi kembali melawan Vietnam, apa yang harus diantisipasi? Saya sepakat dengan statement dari pelatih Hetman setelah kita menghadapi Kamboja, kemudian ada blunder itu, ada miskomunikasi di belakang, ada kekurangan konsentrasi di lini belakang, maka menjelang Timor Leste di hadapan wartawan, Hetman mengatakan bahwa tidak boleh kita meremehkan lawan siapapun, sekalipun itu menghadapi Kamboja ataupun Timor Leste. Semua lawan harus kita anggap berat, agar kita bisa lebih konsentrasi penuh, kemudian betul-betul bisa menerapkan game plan yang saya inginkan sebagai pelatih. Nah, oleh karena itu, saya yakin bahwa pasca kejadian blunder itu, Hetman mengambil hikmahnya, pemain juga, kemudian terlihat bagaimana saat kita menghadapi Timor Leste, anak-anak bahkan sangat konsentrasi, sangat rapat, sangat kompak, kemudian disiplin. Dan satu lagi poin, saat kita menghadapi Timor Leste yang mulai kita miliki adalah kita bermain jauh lebih bersabar. Bayangkan, kita menghadapi tim selevel Timor Leste hanya 10 pemain sejak babak pertama, kemudian hingga pertengahan babak kedua kita belum menciptakan gol. Kita gregetan pada saat itu. Tapi Hetman mengatakan bahwa dengan permainan disiplin seperti itu, maka sebetulnya gol itu tinggal menunggu waktu saja. Dan itu terbukti bahwa sepak bola ini 90 menit, bukan 10, bukan 20 menit. Artinya gol di awal atau gol di akhir, gol di tengah, bagi kita sama saja. Yang penting Indonesia menang. Di early discussion kita di diskusi hari ini, di malam hari ini, tadi Anda sudah menyinggung Bung Arfan soal permainan keras yang acap kali diterapkan Vietnam pada Indonesia. Dan ini menjadi momok Indonesia di Piala AFF jika melawan Vietnam. Nah, apa yang harus diantisipasi agar kita tidak terpancing dengan provokasi-provokasi pemain Vietnam nanti? Bahkan di headline Kompas, seperti yang Anda katakan tadi, judulnya jelas, partai heavy metal. Artinya bahwa, seperti kata Yolanda tadi, sekali lagi, Vietnam ini selalu menjadi penghalang bagi kita di Piala AFF ini. Maka Vietnam, saya menyebutnya lebih ekstrim tadi, Vietnam senantiasa menjadi momok bagi kita. Nah, Vietnam sudah sangat memahami, mengenal karakter permainan Indonesia, terutama di AFF ini. Indonesia juga begitu. Kali ini saya sepakat dengan Anda bahwa di luar faktor teknis, selalu ada non-teknis yang berusaha untuk dilahirkan oleh Vietnam. Bagaimana mereka bermain keras. Kalau ingat di Piala Asia saat kita mengalahkan mereka 1-0, kan mereka mendapatkan 1 kartu merah pada saat itu. Karena pada saat itu kita unggul secara teknis dari mereka, sehingga jalan terbaik bagi mereka adalah bagaimana memancing Indonesia bermain keras. Dan mudah-mudahan malam ini saya yakin kok Hetman dengan segala pengalaman yang dimilikinya tentu sudah sangat mengantisipasi semua bentuk permainan yang akan diperagakan oleh Vietnam malam ini, termasuk permainan keras menjurus kasar itu. Fokus dan ketenangan dibutuhkan oleh para pemain malam hari ini. Saya harus tanyakan juga soal heavy metal ini ke Mbak Yolanda. Mbak Yolanda, kalau menghadapi tim-tim yang keras seperti Vietnam, dan ini dianalogikan oleh Harian Kompas sebagai pertandingan heavy metal, Anda sebagai seorang goalkeeper, apa yang harus Anda lakukan kira-kira untuk menghadapi tim-tim yang punya tensi tinggi, punya permainan keras seperti Vietnam? Ya, kalau kita berbicara permainan tensi tinggi, sebenarnya adalah kuncinya di komunikasi. Kenapa? Ketika memang para pemain punya komunikasi yang baik, seharusnya emosi-emosi yang terjadi di lapangan itu tidak mudah terjadi. Kalau kita berbicara ada pemain-pemain senior, pemain-pemain yang
punya level di Eropa yang main di Indonesia, memang seharusnya mereka punya ketenangan yang jauh lebih baik dibandingkan pemain-pemain lainnya. Otomatis peran dari sang kapten, pemeran dari Tom Haye pun seharusnya bisa menenangkan situasi di dalam tim. Jangan lupakan seorang penjaga gawang. Penjaga gawang ini justru yang pandangannya paling luas. Bagaimana dia bisa mengarahkan pemain-pemainnya untuk A, untuk B, untuk C, termasuk untuk bermain lebih sabar. Kenapa? Kalau kita berbicara pelanggaran ini adalah salah satu momentum bagi setiap tim untuk bisa cetak gol, baik melalui skema free kick maupun skema apapun lainnya. Jadi jangan sampai hal-hal kecil yang bisa berbuah free kick malah merugikan bagi Indonesia. Oke, kalau berbicara strategi dengan pertandingan yang heavy metal ini, Anda sebagai seorang goalkeeper, kira-kira strategi yang nyaman untuk seorang kiper dan juga seorang pelatih dan juga tim secara keseluruhan untuk bisa memenangi pertandingan, apa kira-kira yang harus dijalankan oleh pelatih? Yes, kalau kita berbicara seperti itu, komando utamanya sebenarnya adalah penjaga gawang. Biasanya pemain itu melihat penjaga gawang. Kalau penjaga gawangnya terlihat panik, gerasak gerusuk, mereka justru lebih tidak tenang. Tapi kalau penjaga gawang tampil dengan impresif, dia tenang, dia rileks, pasti pemain-pemainnya akan cukup tenang dan cukup santai untuk menghadapi lawan-lawan yang keras seperti Vietnam. Oke, nah kalau dari Anda sendiri untuk memenangi pertandingan, John Herdman apakah bisa menerapkan the winning team yang dengan formasi 3-4-3 tadi, atau harus ada perubahan di lini tengah ataupun di lini belakang? Iya, tadi sempat kita singgung di awal bahwa di 2 pertandingan awal yang telah kita lakoni, ada perubahan yang sangat signifikan. Antara saat kita menghadapi Kamboja, kemudian saat kita menghadapi Timor Leste. Yang disisakan pada saat itu, di 2 pertandingan itu hanya 2 pemain, yakni Tom Haye dan juga Mark Locke. Nah, kalau kita memilih mana di antara yang terbaik itu, maka tentu saya yakin bahwa John Herdman dari 2 pertandingan pemanasan dalam tanda kutip itu sudah bisa memilih mana yang layak untuk diturunkan sebagai starting 11 menghadapi salah satu kandidat juara di AFF ini malam ini. Yang kedua adalah tentu berkaitan dengan kebugaran, kemudian game plan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah jam terbang pemain, terutama masih ada beberapa pemain di skuad kita yang juga sudah beberapa kali merasakan bagaimana menghadapi Vietnam. Di penjaga gawang misalnya ada Supriyadi, kemudian ada Mark Locke, kemudian ada Tom Haye, kemudian ada Rizky Ridho, ada Marcelino yang mungkin belum bisa diturunkan karena belum fit, ada Ragnar Oratmangun. Nah, pemain-pemain ini tentu sudah sangat mengenal bagaimana karakter pemain Vietnam, terutama permainan heavy metal mereka itu. Oleh karena itu, sekali lagi saya yakin bahwa John Herdman sudah menulis, sudah menyerahkan daftar pemain yang akan turun menjadi the winning team, starting 11 untuk menghadapi tim kuat di Asia Tenggara ini. Saya ke Mbak Yolanda lagi. Mbak Yolanda, kalau kita melihat 2 pertandingan yang sudah dilakukan oleh Timnas Indonesia di Piala AFF, kita memasang garis tinggi dalam lini pertahanan timnas kita. Nah, melawan Vietnam, apa yang harus diwaspadai ketika John Herdman menerapkan pertahanan garis tinggi, terutama dari POV belakang lagi, dari goalkeeper? Karena seorang goalkeeper yang bisa mengomandoi lini belakang pemainan sepak bola, kira-kira. Ya, memang kalau kita berbicara defensive play yang tinggi, otomatis bukan hanya terpaku pada pemain, tapi penjaga gawang pun juga harus terlibat aktif. Artinya gap antara pemain terakhir dengan penjaga gawang ini tidak boleh terlalu jauh. Kenapa? Ketika kita bermain dengan defensive line yang tinggi, bukan lagi sebagai penjaga gawang, tapi pemain gawang. Nah, memang itu adalah tembok terakhir. Tapi jangan melupakan juga pentingnya komunikasi antar lini. Otomatis ketika kita naik defensive line, antar lini pun harus terjaga jaraknya cukup baik. Komando pun bisa dilakukan dari Rizky Ridho di belakang maupun di lini tengah oleh Tom Haye. Tapi bagaimana mobilitas Tom Haye bisa mengatur baik pola penyerangan maupun pola bertahan dari Indonesia. Dengan permainan garis tinggi, Bung Opan. Pemain Vietnam mana yang punya kecepatan dan harus diwaspadai oleh lini belakang Indonesia? Son dan juga Van Duk. 2 pemain yang harus diantisipasi kecepatannya, terutama Son ya. Son juga sudah 2 atau 3 kali melawan Indonesia, termasuk di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua. Dan pemain ini terbukti sangat merepotkan pertahanan kita pada saat itu. Kecepatannya, akselerasinya, kemudian skill ala Brasilnya, kemudian juga kekuatan, strength-nya. Itu yang membuat lini pertahanan kita harus waspada. Tapi jangan khawatir, kita punya Rizky Ridho yang juga sangat sangat berpengalaman menghadapi karakter pemain yang satu ini. Yang kedua adalah kita harus mengantisipasi bahwa Vietnam hadir di Pakansari malam ini dalam keadaan semi terluka. Karena di laga terakhir kemarin mereka ditahan imbang oleh Singapura di kandang sendiri. Dan itu yang membuat Vietnam datang ke Indonesia dengan satu target. Harus dan wajib menang untuk bisa menjaga asa mereka ke semifinal. Kalah bagi mereka, tamat. Draw juga sangat berat.
Nah ini harus diantisipasi bahwa kali ini kita akan menghadapi Vietnam yang tidak hanya menjadi momok bagi kita di Piala AFF, tapi juga kita menghadapi Vietnam yang lagi terluka. Oke, dalam situasi bola-bola mati, Mbak Yolanda, seorang kiper juga punya peran yang sentral. Nah kemarin pada saat melawan Kamboja, pada saat melawan Timor Leste, lini belakang kita juga masih bisa terorganisir dengan baik gitu ya saat mengantisipasi bola-bola mati atau set piece. Nah kira-kira di pertandingan kali ini melawan Vietnam, dalam situasi set piece, apa yang harus diwaspadai? Ya, memang kalau berbicara set piece ini bisa dilakukan dari free kick ataupun corner kick. Memang kalau corner kick cenderung bola-bola umpan silang. Peran dari back ini harus bisa melihat pemain-pemain potensial yang bisa melakukan tandukan langsung ke arah gawang. Otomatis instruksi dari Nadeo pun sebagai kiper apabila dimainkan nanti itu juga sangat penting. Tapi selain itu yang paling penting adalah bagaimana caranya menutup bola untuk tidak sampai ke area kotak penalti. Entah itu melakukan pressing ataupun menutup jalur passingnya, baik mau umpan silang maupun umpan mendatar. Oke, lalu saya sekarang beranjak ke starting 11. Starting 11 kita dengan formasi 3-4-3, siapa saja yang kira-kira akan diturunkan oleh John Herdman? Ya, kalau saya pribadi disuruh untuk harus memilih, maka saya tetap memilih Nadeo di posisi penjaga gawang. Ya. Kemudian 3 pemain di belakang, Sandy Walsh, kemudian Rizky Ridho dan juga Shane Patinama. Kemudian di sisi kanan dan kiri ada Donitri Pamungkas dan juga Iliano Reinders. Kemudian ada lini tengah, 2 diantaranya tidak tergantikan, seperti yang saya sebut tadi, Tom Hyatt dan juga Mark Klok. Kemudian di depan tentu kita sangat mengandalkan Mitchell Baker. Kemudian ada tandemnya ini Ratna Ratmangun dan juga Ivar Jenner di belakangnya. Oke, nah dengan formasi ini adalah winning timnya Timnas Indonesia yang ada versi Anda ya? Versi saya. Oke. Dari kita menilik pada 2 pertandingan awal. Nah yang tidak kalah pentingnya sekali lagi bahwa saat menghadapi Kamboja kita kehilangan konsentrasi di lini belakang. Kemudian yang tidak kalah lagi adalah pada saat kita menghadapi Timor Leste, sekalipun pada saat itu kita hanya menghadapi 10 pemain Timor Leste, tapi terbukti sepanjang pertandingan beberapa kali Timor Leste mampu hadir sampai ke kotak penalti kita. Nah mudah-mudahan ini semua diantisipasi. 8 gol yang telah kita ceritakan sejauh ini menunjukkan bahwa lini depan kita itu sudah pada performa terbaik. Tapi di lini belakang kita kebobolan 1 gol saat menghadapi tim sekelas Kamboja menjadi sesuatu yang harus dievaluasi total. Artinya lini belakang. Produktivitas 8 gol ini dimanjakan oleh 3 pemain yang menurut saya yang punya kontribusi besar memberikan gol-gol yang disarankan ke gawang lawan. Ada Tom Hyatt sebagai pengumpan yang luar biasa, Profesor. Lalu crossing dari Iliano Reinders dan juga Donitri Pamungkas. Ini 3 pemain yang memanjakan Mitchell Baker sebenarnya. Nah, terakhir saya ke Mbak Yolanda. Kalau tadi 3 pemain tadi memanjakan Mitchell Baker untuk mengeksekusi gol-gol ke gawang lawan. Kira-kira di belakang yang memberi kenyamanan bagi seorang goalkeeper. Di sana ada tadi yang disebutkan oleh Bung Ovan, ada Rizky Ridho, ada Shane Patinama dan juga Sandy Walsh. Kira-kira 3 pemain ini jika Anda sebagai kiper timnas, Anda nyaman bermain di lapangan hijau? Kalau melihat performa mereka yang punya tren positif, jujur mungkin cukup nyaman. Karena memang kita sudah terbiasa main dengan 3 back. Tinggal bagaimana recover yang dilakukan. Ketika memang ada 1 pemain yang menutup jalur passing, 1 pemain harus antisipasi. Apabila ada 1 pemain yang lewat, masih ada 1 pemain yang bisa mengambil bola tersebut. Oke. Bahkan mungkin tidak ada salahnya di menit-menit awal. Tidak ada salahnya jika pelatih mencoba untuk menerapkan 4 pemain di belakang, mengantisipasi kecepatan dari Vietnam. Karena sepertinya kita yakin Vietnam akan mencoba untuk melakukan start langsung kencang di awal, mengagetkan skuad Indonesia di hadapan publik sendiri. Mudah-mudahan ini semua bisa diantisipasi. Ya, kalau bicara skor singkat saja, saya akan bertanya terakhir, berapa skor yang akan kita hasilkan malam hari ini? Ya, yang pertama saya yakin kita akan keluar sebagai pemenang, bisa jadi 2-1. Tipis ya? Tipis, Yolanda? Tipis. Kalau optimis Indonesia 0 gol hari ini lawan Vietnam 1-0 cukup. 1-0. Saya juga memprediksi tipis. Saya sama dengan Bung Ovan, kira-kira 2-1 karena Vietnam ini tidak akan menyerah begitu saja kira-kira. Baik, terima kasih Bung Ovan Lomara sudah berhadir di studio dan juga Mbak Yolanda Krismonika yang juga sudah memberikan perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi saat malam. Terima kasih Yolanda. Saudara, sidang pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo dengan tuntutan ganti rugi sebesar 206 juta rupiah kembali berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam.